Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nonton terus sampai habis karena kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022. Dari kategori catur klasik perorangan putri, kita akan bahas game andalan Indonesia, Dewi Ardiani Anastasia Citra, yang menang di babak pertama melawan pecatur Indonesia lainnya, International Master Irian Karisma Skandar. Di babak kedua, Citra ditantang oleh andalan dari Malaysia, pecatur bernama Tan Lee Ting. Citra memegang buah hitam, Tan Lee Ting pegang buah putih. Langsung saja kita bahas gamenya. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya aku terus semangat bikin konten dan kalian gak ketinggalan update terbaru dari dunia percaturan. Tan Lee Ting memulai dengan pembukaan Inggris C4. Citra menjawab dengan C5, kuda C3, kuda F6, putih G3, hitam G6. Ya, fianchetto variation dalam pembukaan Inggris dipilih oleh Citra. Gajah G2 putih, Citra gajah G7, putih E3, hitam H5. Ya, ini merupakan gaya bermain Citra ya teman-teman, dimana Citra bermain dengan gaya taktikal dan selalu menyerang, selalu ingin ambil inisiatif serangan. Ini merupakan gaya yang sangat enak untuk dinikmati, dan melihat permainan pecatur seperti ini tentu akan menyajikan permainan yang sangat menarik. Tan Lee Ting menjawab dengan H3, hitam kuda C6, putih kuda G2, hitam D6, putih D4, hitam gajah D7, putih B3, hitam menteri C8. Ya, Citra membidik pion H3 jika putih melakukan kesalahan dengan rokade pendek. Putih gajah B2, hitam rokade pendek, putih D5, Citra kuda A5. Ya, dengan kuda A5 ini biasanya hitam akan mendobrak dengan cara A6 kemudian B5 dan menyerang pion C4. Dan dengan gajah fianchetto variation juga gajah G7 ini sangat berbahaya. Putih melanjutkan dengan menteri D2, Citra A6. Putih kuda D1 ancam kuda 5, Citra B6. Putih E4 dan coba manuver kuda E3, Citra kuda B7. Putih F4, hitam E6. Ya, coba mendobrak dari center juga ya teman-teman. Tidak menunggu, itulah yang dilakukan oleh Citra. Putih pion D6, hitam gajah C6. Ya, ini adalah style dari Citra, di mana dia memberikan satu pion tapi untuk ambil inisiatif serangan. Ya, mengapa Citra tidak memakan saja pion di petak E6? Ya, bisa dilakukan ya teman-teman. Apabila pion F makan E6, maka putih akan melanjutkan dengan rokade pendek. Ya, tapi Citra tentu punya analisa sendiri, dan dia melihat bahwa ketika gajah C6 dan putih memilih pion E makan F7 ya, sesuai dengan partainya, Citra melanjutkan dengan benteng F7. Nah, Citra ingin menyerang pion E4-nya ini. Dan Tan Lee Ting melanjutkan dengan kuda F2, jaga pion E4, hitam menteri E8. Menekan pion E4, putih kuda C3, menambah bantuan, menjaga pion E4, Citra dobrak dengan H4. Putih G4, hitam D5. Boom! Putih pion C makan D5, Citra kuda makan pion D5. Kemudian putih melanjutkan kuda pukul kuda, Citra gajah pukul B2. Menteri B2 dan Citra gajah pukul D5. Secara evolution bar memang dikatakan di sini putih unggul dengan keunggulan cukup besar, teman-teman. Tapi dalam prakteknya bukan hal yang mudah, karena pemain yang sedang bertanding tidak bisa melihat evolution bar, dan tentu ada mental juga di dalam pertandingan ini, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai penonton tentu melihatnya ini enak sekali ya, putih unggul sekali. Tapi dalam bertanding ini hawanya, vibe-nya, suasananya sangat berbeda, teman-teman. Kita juga melihat kemarin di partai Ali Reza lawan Levoron Aronian ya. Ali Reza sudah unggul secara evolution bar cukup tinggi, tapi dengan satu kesalahan evolution barnya jadi hilang.
Itulah permainan catur teman-teman. Satu kesalahan bisa merusak semuanya. Dan dalam pilihan ini yang tepat adalah putih melakukan rokade pendek jika ingin tetap unggul. Nah, pilihan oleh Tan Liting dia kurang tepat memilih rokade panjang. Ya, Tan Liting memilih rokade panjang, kemudian Citra melanjutkan dengan gajah C6. Kemudian putih F5, Citra C4. Dobrak dan saling menyerang. Putih pion B makan C4, Citra kuda A5. Tan Liting benteng D6 masuk, ngeri sekali. Dan Citra kuda makan pion C4. Putih benteng G6 skak, Citra raja H7. Kemudian putih melanjutkan dengan menteri E2. Dan dianggap sebagai langkah yang kurang tepat ya. Pilihan lain yang bisa dipilih oleh putih adalah menteri ke petak D4. Jika benteng C8, maka putih bisa melanjutkan dengan G5. Dan ada ancaman benteng H6, maka putih dikatakan bisa menang dalam posisi ini. Ya, tapi dalam prakteknya Tan Liting lebih memilih menteri ke petak E2. Sehingga Citra menjawab benteng C8. Kalau dimakan kudanya maka akan terjadi skakster ya teman-teman dengan gajah pukul E4. Tan Liting melanjutkan dengan G5. Apakah tujuannya? Ya, tujuannya adalah skakmat menteri ke petak H5. Menjawab ini, apa yang harus dilakukan hitam teman-teman? Ya, tepat sekali Citra memilih raja H8. Jika menteri H5, maka benteng H7. Tan Liting memilih benteng H6 skak, Citra benteng H7. Putih benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan putih raja B1. Nah, gara-gara raja B1 ini membuat evolution bar-nya jadi seimbang teman-teman. Kesalahan yang sangat mahal. Sebagai pemain hitam, apa yang harus dilakukan oleh Citra untuk mengambil alih serangan dan untuk meraih kemenangan? Coba pause videonya dan tulis komentar kalian. Yes, tepat sekali. Citra memanfaatkan keadaan ini dengan langsung menyerang raja, kuda A3 skak. Putih raja B2. Dan lihat evolution bar-nya. Boom! Tidak ada warna putih di evolution bar-nya. Inilah catur teman-teman. Ya, pilihan yang tepat yang harus dilakukan putih adalah raja ke petak A1. Sehingga ketika hitam menteri E5, maka akan dijawab menteri B2. Lalu apa salahnya dengan putih memilih raja B2 teman-teman? Bisakah kalian temukan langkah yang tepat untuk hitam? Ya, dengan pilihan ini maka diprediksi putih akan mati dalam 5 langkah. Yang pertama harus dilakukan hitam adalah menteri E5. Boom, skak. Jika makan kuda di petak A3, maka akan checkmate dengan menteri C3. Ya, dalam partainya, Tan Liting raja ke petak B3. Apa lanjutannya? Ya, Citra menemukan langkah yang tepat dengan gajah D5. Boom! Sekali lagi, gajah diberikan. Tapi jika dimakan, maka Citra akan menjawab menteri C3, raja A4, dan checkmate menggunakan pion. Gajah D5 skak, putih raja ke petak A4. Citra melanjutkan dengan benteng C4. Boom. Kemudian menteri makan benteng dan gajah makan menteri. Tan Liting menyerah. Jika dilanjutkan akan ada langkah, ya pasti kalah ya teman-teman. Nggak usah dibahas lagi ini sih. Dan kematian akan menyusul ya teman-teman. Sebagai contoh, jika raja makan kuda A3 maka menteri C3, raja A4, dan mati menggunakan pion. Berkat kemenangan ini, Citra menjadi pimpinan klasemen sampai selesainya babak kedua dengan 2 poin dari 2 babak. Di tempat kedua ada Fraina Jelmale dari Filipina dan ada Foti Kimpung dari Vietnam, juga Hoang Thi Bautram dengan 1,5 poin. So, ada 3 pemain dengan 1,5 poin. Citra di babak ketiga berhadapan dengan Foti Kimpung, andalan tuan rumah dari Vietnam bergelar Women Grandmaster. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk mendoakan teman-teman kita, para pahlawan catur Indonesia, untuk dapat
menunjukkan permainan terbaik juga meraih hasil yang baik, menjadi juara umum di SEA Games Vietnam 2022. Semoga catur Indonesia jaya, dan jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe, juga bagikan kepada para pecinta catur yang lain, supaya mereka tahu bahwa catur Indonesia itu ada. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia jaya bosku. Jangan lupa sore nanti jam 3 RL Chess akan live di YouTube RL Chess. Nyalakan lonceng notifikasi.